bihi amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita lanjut kembali pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran Durusul Lughati Al-Arabiyyah, di mana Durusul Lughah ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Fi Abdul Rahim, di mana beliau seorang yang berkeluarga negaraan, pada awalnya itu orang India ya. Dan beliau sebelumnya tentu tidak bisa berbahasa Arab karena beliau orang asing gitu ya, orang India. Namun saat ini hafizahullah taala, setahu ana masih hidup. Beliau saat ini bekerja di Madinah. Sebelum menjadi seorang peneliti bahasa, beliau juga sempat menjadi dosen di kampus UIM, Universitas Islam Madinah, walaupun saya pribadi tidak mendapatinya karena sudah sangat senior. Dan beliau adalah lulusan pakar bahasa ya di Universitas Islam Madinah. Dan saking pakarnya, beliau banyak mengarang kitab-kitab bahasa Arab. Dalam arti kitab-kitab ini ya, sastra begitu, kita sastra bahasa Arab, dari dasar maupun yang sangat tinggi seperti itu. Dan yang dasarnya ya ini yang akan kita pelajari, itu Durusul Lughah. Durusul Lughah ini ada beberapa jilid, sebagaimana juga Baina Yadaik ada beberapa jilid. Dan di jilid pertama ini kita akan disuguhkan oleh penulis Syekh Dr. Fi Abdul Rahim, yaitu percakapan-percakapan dasar dan tentu penuh dengan kaidah. Berbeda dengan Al-Arabiyyah Baina Yadaik yang lebih dominan kepada percakapan dan listening atau istima'. Adapun dari Durusul Lughah ini dominan terhadap kaidah-kaidah. Jadi kaidah nahwu diterjemahkan kepada kepada hiwar-hiwar. Kaidah nahwu diterjemahkan kepada hiwar-hiwar atau percakapan-percakapan dasar dalam bahasa Arab, seperti itu. Dan dahulu kitab ini menjadi muqarrar atau bahan ajar di program I'dad Lughawi di Universitas Islam Madinah. Dan Allahu a'lam sampai saat ini Anda lupa dipakai lagi, masih dipakai atau tidak. Namun kitab ini adalah salah satu kitab bahasa Arab yang sangat tersebar di dunia selain kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Kitab ini tersebar ke banyak penjuru dunia untuk pembahasannya, khusus bagi yang ingin belajar bahasa Arab dari nol. Selain ini ada Durusul Lughah, ada Al-Arabiyyah Baina Yadaik, ada silsilah ta'limil lughah, yaitu Lipia. Yang dipakai di Lipia untuk i'dad itu pakai silsilah ta'limil lughah, itu pun bahasa Arab dasar. Dan silsilah itu lebih mencakup menyeluruh begitu. Nah, baik. Durusul Lughah ini, siapa yang serius belajar Durusul Lughah dan siapa yang benar-benar berusaha memahaminya, dia akan mudah untuk menguasai kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab, dan dia akan mudah untuk bisa membaca bahasa Arab gundul. Kalau teman-teman di sini punya cita-cita ingin bisa membaca bahasa Arab gundul, maka teman-teman itu jika ingin belajar dari awal, ya belajar di Durusul Lughah ini. Karena di sini adalah tempat latihannya, tempat belajarnya yang pas. Terlebih kalau nanti teman-teman lanjut Durusul Lughah level 2, level 3, nah itu nanti akan lebih mendalam bahasannya. Seperti itu, akan lebih mendalam pembahasannya. Baik.
Kita lanjutkan pembahasannya. Sebelumnya baik, barakallahu fikum. Langsung saja kita masuk ke pelajaran pertama. Di sini tertulis hadza. Tertulis hadza. Apa itu artinya hadza? Ini. Ini. Yang ininya yang mana? Ha apa za? Yang ininya yang mana? Ha atau za? Dua-duanya set. Ya. Jadi kalau kita lebih mendalam lagi pembahasannya, sebenarnya ada di Durusul Lughah jilid 2 ya, cuma nggak apa-apa. Ini untuk manis aja. Ha itu adalah huruf tanbih, harfu tanbih. Huruf untuk menggugah perhatian orang. Za-nya baru ini. Isim isyarah. Jadi ha itu kalau kita artikan artinya gitu ya. Ini, nah, gitu. Hadza, makanya hadza. Ini, nah gitu. Ha itu artinya ha-nya itu bukan ini, tapi huruf untuk menggugah perhatian seorang. Itu ha di situ. Hadza, makanya ha itu harfu tanbih. Huruf untuk menarik perhatian. Kalau mau diartikan secara letter luck, ha itu seperti ini loh gitu. Hadza baitun, ini rumah gitu. Za-nya baru menunjukkan kepada itu kalau mau dipretelin istilahnya. Kalau mau dipretelin satu persatu. Namun bukan bahasan kita pada hari ini. Ini hanya ini saja pelingan. Baik, kita masuk ke pembahasan. Ini kita diskusikan bersama-sama. Langsung saja. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Kemudian itu hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Nah, kita tulis ada bait, ada masjid, ada bab, ada kitab, ada qalam, ada miftah, ada maktab, ada sarir, ada kursi. Nah, di sini penulis Hafizahullah Ta'ala ketika menulis kitab ini maka diperuntukkan untuk orang dewasa ya. Ketika menulis kitab ini diperuntukkan untuk orang dewasa, di mana di antara metode penulis dalam menulis kitab ini adalah bahwasannya seorang yang belajar Durusulullah dia sudah tahu bentuk sebuah benda begitu. Karena kalau orang yang belajar itu masih kecil atau ya dia belum sepenuhnya tahu benda-benda yang ada di depannya, ya kita katakan masih balita lah ya, maka ini nggak cocok. Sebab dia nggak tahu buku itu seperti apa, dia nggak tahu kunci seperti apa, dia nggak tahu masjid seperti apa. Maka buku ini diperuntukkan untuk orang dewasa. Maka dari itu, ketika disebutkan kosakata mufradat, langsung dihadapkan dengan gambar rumah, di mana orang itu sudah tahu rumah itu adalah, dan ini orang seluruh dunia ya, belajar dulu di kampus UIM itu orang dari seluruh dunia. Rumah itu adalah
sebuah tempat yang ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, ada cerobongnya, itu rumah. Begitupun masjid, ada tiangnya, ada bulan bintangnya di atasnya, terus kemudian ada kubahnya, itu masjid. Paling tidak orang dewasa yang udah belajar pun yang punya ini ya, yang punya wawasan gitu. Karena masjid, ada nggak masjid yang nggak ada kubahnya? Ada. Gitu. Di beberapa negara itu masjid ya seperti rumah aja. Bahkan ada masjid yang cuma menjadikan ruangan di hotel misalnya, ruangan di mana dijadikan masjid gitu. Jadi kalau di negara-negara yang bukan negara Islam atau tidak ada masjid dalamnya, kadang orang menjadikan masjid itu tidak ada kubahnya karena memang tidak boleh bangun masjid misalnya. Namun dia tahu di negara lain ada masjid, yang masjid itu bentuknya ada kubah, ada ada tanda bulannya misalnya, ada menaranya seperti itu. Maka buku ini diperuntukkan untuk orang dewasa atau minimal dia yang sudah tahu bentuk-bentuk sebuah benda gitu. Baik, baitun sudah jelas ya, ini rumah. Masjidun, masjid. Babun, apa bab? Pintu. Kitabun, kitabun, buku ya. Ya, qalamun, pena atau pulpen. Miftahun, kunci. Maktabun, meja. Sarirun, tidur. Kursiyun, kursi. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini gambar pertama ada 9 kosakata dengan kalimat hadza. Berarti artinya hadza baitun, ini adalah rumah gitu ya. Ini rumah, ini masjid. Di pelajaran pertama di darsul awal kita mempelajari nama-nama benda dan berusaha menunjuk benda tersebut. Dan hadza ini untuk menunjukkan benda yang dekat apa jauh? Dekat ya. Kita tunjukkan, misalnya hadza qalamun, ini loh pulpen gitu kan. Kita tunjuk hadza baitun, tunjuk rumah yang depan mata, bukan rumah yang 1 kilo. Kemudian hadza babun, ini pintu, seperti itu. Ini adalah isim isyarah, isim yang menunjukkan kata tunjuk untuk menunjuk benda yang dekat yang ada di sekitar kita, seperti itu. Baik, sarir, apa makna sarir? Ranjang ya. Ranjang. Nah, ini sebelum lanjut, coba ada yang bertanya. Mana yang mau tanya? Siapa di sini? Coba. Siapa di sini? Coba Sony. Sarir apa Sony? Sarir. Tempat tidur, ranjang atau ranjang. Nasrullah. Nasrullah ada. Apa itu kunci Nasrullah? Nggak ada orangnya. Coba Yazid, apa itu kunci? Ada miftahun satu. Kunci hadza. Miftahun. Ya, kunci miftah doang. Hadza apa hadza? Ini kunci ya. Nah, nggak masalah, barakallahu. Baik, kemudian ini banyak yang masuk. Siapa di sini? Nazla Laila. Meja apa meja? Maktabun Ustaz. Maktabun. Baik, barakallahu fiik. Kemudian apa lagi nih? Aulia Safitri. Pulpen. Kolamun Ustaz. Kolamun, barakallahu fiik.
Baik, kita lanjutkan kembali. Oh ya, maaf lagi itu. Oh ya, antum menanya sekarang, Nasrullah. Baju apa baju? Libasun Ustaz. Libasun. Nah, nggak ada ya. Cuma antum udah tahu. Saubun. Iya, bisa libas, bisa tahu, bisa komis juga. Masya Allah. Baik, lanjut kalau gitu di halaman selanjutnya. Ini apa Nana baru lihat jadwal. Tadi Benedek ya harusnya. Tapi nggak apa. Habis ini kita Benedek lagi biar nggak bosen. Anak salah jadwal. Cuma nggak apa-apa. Habis ini kita Benedek lagi ya. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya di halaman ke-6, halaman selanjutnya ya. Hadanya ini ditambah. Nggak cuma hadza. Ada ma-nya. Ya. Ada ma. Ma ini artinya apa di sini? Apa? Dan dia itu namanya dalam istilah kaidah bahasa apa? Istifham ya. Dia istifham. Yaitu kata tanya, isim istifham. Ma, nah. Apa ini? Dan kata tanya ini pada hiwar, pada percakapan berikut ini nggak cuma ma di sini. Nanti teman-teman akan mendapatkan kalimat juga yaitu a. Yaitu apa? A. Tidak a. A itu artinya apa? Apakah? Apakah? Nah, barakallahu fiik. A itu artinya apakah? Sini ya, lihat ya A di sini itu artinya apakah. Nah, kita baca sama-sama. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Ahadza baitun? Hadza baitun. Hadza baitun. Naam, hadza baitun. Na'am. Hadza baitun. Baik, terjemahkan coba. Coba yang terjemahin. Beni, Pak Beni. Barakallahu fikum. Terjemahkan. Ma hadza, apakah ini? Apa ini? Apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Hadza baitun, apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Baik, mumtaz. Di sini ada ahadza, yaitu apakah. Nah, ketika pertanyaan apakah, maka jawabannya itu hanya dua. Bisa na'am, bisa juga la. Ingat ini ya. Kalau ada a, maka jawabannya itu antara na'am atau la. Antara na'am atau la. Apakah? Nanti juga selain a ada hal ya, ada hal. Tapi di sini a jawabannya adalah na'am atau la. Na'am hadza baitun, ya ini adalah rumah. Apa ini? Ini rumah. Apakah ini rumah? Iya, ini rumah. Begitu. Nah, ini untuk belajar bahasa saja. Kalau nggak belajar bahasa, ya kita nggak perlu nanya demikian kepada orang. Nanya berulang-ulang, ma hadza baitun. Ahadza baitun? Na'am hadza baitun. Nah, itu diingat-ingat cara bertanya. Lanjut ke yang kedua, ma hadza, silakan. Ma Hadza Hadza qamisun. qamisun. Ahadza sarirun? Hadza sarirun. La, hadza kursiyun. la Hadza siyun. kursiyun. Baik. Siapa yang mau menerjemahkan? Tafadhol. Apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini kemeja. Hadza sarirun, apakah ini ranjang? La, hadza kursiyun, ini kursi. Ya, bukan, ini kursi. Barakallahu fiik. Ahadza miftahun?
Ahada Hadza miftahun. miftahun. La hadza qalam. La. Qalam. Ma hadza Ma hadza. hadza najmun. Hadza. Baik, barakallahu fiik. Sekarang coba siapa yang menerjemahin, akhwat? Silakan. Menerjemahkan, akhwat. Coba Fatimah. Silakan. Nggak ada orangnya. Baik. Siapa yang ada orangnya, akhwat nih? Aulia ada. Hadir Ustaz. Fadhal, terjemi. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? La hadza qalamun. Bukan, ini pena. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Baik, barakallahu. Nah, insyaallah mudah ya. Dan kosakatanya mohon tidaklah lewat satu halaman kecuali kita telah menghafal kosakata tersebut. Kenapa anak katakan menghafal? Karena kita hidup bukan di negeri Arab. Kita hidup bukan di negeri Arab. Antum keluar sekarang, keluar rumah aja buka pintu udah langsung bahasa Indonesia. Maka satu-satunya cara untuk bisa mengingat kosakata tersebut ialah dengan menghafal atau mengulang-ulang. Kalau antum tinggal di Arab atau belajar di Arab, antum nggak perlu ngapal karena keluar rumah ya antum bakal ulang-ulang terus. Nah, cuma di sini di Indonesia antum rumah saja buka pintu atau nggak usah buka pintu, antum ngobrol sama keluarga, ngobrol sama istri, anak, itu bahasa Indonesia. Maka dengan mudahnya kalimat yang sudah kita pelajari itu bisa. Nah, Ada. itu tolong di mute dulu. Siapa itu? Nah, tolong di mute dulu ya. Baik, barakallahu fiik. Di sini tertulis tamrin. Tamrin itu apa? Latihan. Latihan. Nah, sama juga tadrib. Baik. Silakan langsung dijawab saja. Siapa saja langsung baca. Ma hadza kitabun. Ma hadza hada kitabun. Ma hadza hada qalamun. 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 Ya, cepat ya, bukan qalamun, tapi qalamun. Qalamun. Qalamun, cepat. Beda panjang warnanya. Ma hadza hada qalamun. Nah, Ma hadza hada babun. baik, barakallahu fiik. Nah, lanjut, siapa lagi yang mau menjawab? Ma hadza hada kursiyun. Baik. Barakallahu fikum. Berarti kita sudah menjawab ya. Ini mudah. Ma hadza miftahun. Langsung saja ma hadza kitabun. Apa ini? Ininya diulang lagi. Apa ini? Ini buku. Apa ini? Ini pulpen. Begitu. Nanti dipraktekkan. Ma hadza dipraktekkan ke anaknya, ke siapa? Ma hadza kursiyun. Ma hadza kitabun. Ma hadza qalamun. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Nah, lanjut ke latihan yang kedua. Ya, ganti orang. Siapa yang mau menjawab? Akhwat. Mana Ustaz? Siapa ini? Hati. Siapa? Fatih. Iya. Iya, silakan. Ahadza baitun. La. Ahadza baitun. La apa? La. Oh, iya. Hadza masjidun. Nah, lanjut. Ahadza miftahun. Hadza qalamun. Nah, Ahadza qamisun.
La. Naam. Hadza qamisun. Nah, lanjut. Hadza najmun. Naam, hadza najmun. Nah, cukup mumtazah, barakallahu fiki. Di sini pertanyaan dengan kata tanya yaitu huruf istifham, yaitu hamzah ya. Jadi hamzah dalam bahasa Arab itu bisa bermakna pertanyaan. Dan ini hati-hati ya. Ini hati-hati, ada sedikit faidah fikih ya. Ada sedikit faidah fikih. Antum kalau baca Al-Fatihah jangan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau agak dipanjangin sedikit. Kalau dipanjangin itu melazimkan adanya hamzah di depan. Kalau ada hamzah di depan maka artinya bukan lagi segala puji balik bagi Allah. Tapi apa artinya? Alhamdulillahi karena kalau ada A2 itu ditashil. Tashil itu digabung. Kan asalnya Alhamdulillah. Tapi kalau ada hamzah di depan Alhamdulillah. Tapi kalau dibaca Alhamdulillah. Nah ini berarti kalau kita bacanya agak panjang, misalnya ya mungkin semoga tidak sengaja ya. Kalau sengaja sholatnya batal. Alhamdulillah, di awal dipanjangin, maka sholatnya ini batal. Karena dia telah merubah makna. Terlebih yang dirubah adalah rukun. Karena Fatihah itu adalah rukun. Alhamdulillah artinya apakah bagi Allah, apakah pujian itu milik Allah. Begitu jadi artinya. Ini berbahaya. Makanya teman-teman, fungsi belajar bahasa Arab untuk mengetahui hal tadi. Ketika ada orang berkata demikian, menambahkan hamzah pada satu kalimat, maka ini bisa bermakna pertanyaan dan menanyakan. Apalagi kalau kalimatnya Alhamdulillah. Ini menanyakan tentang pujian bagi Allah. Nah, ini dosa besar ya kalau dia sengaja. Apakah pujian itu milik Allah? Kalau dia sengaja ini dosa besar. Padahal Alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pujian seluruhnya adalah milik Allah Jalla Jalaluh. Nah, maka di sini hati-hati. Sudah baca. Ada hamzah tadi sudah dibahas ya di sini ya. Baju. Ini siapa yang belum ambil? Baik. Barakallahu fiik. Lanjut ke tamrin yang ketiga. Coba siapa nih? Yazid. Yazid wujud? Iya, Ustaz. Baik. Hadir, Ustaz. Hadir. Barakallahu fiik ya Yazid. Hadir. Paham, Ustaz. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ini baca aja antum. Coba baca, silakan. Ada maktabun. Terjemahin sekalian. Ini ke bawah atau ke samping, Ustaz? Enaknya antum main gimana? Ada sarirun. Yes, terjemahin. Ada Tarjim. langsung terjemahin aja. Iqra wa tarjim. Ada maktabun. Ini meja. Ada sarirun. Ini ranjang atau kasur. Ada baitun. Apakah ini rumah? Ada masjidun. Ini rumah. Ma hada. Masjid. Apa ini? Ada masjidun apa? Apa? Ini masjid. Ayo. Lanjut. Hada masjidun. Ini masjid. Hmm. Ma hada. Apa ini? Hmm. Ini ke samping saja. Ya boleh samping. Ustaz. Ma hada. Apa ini? Hada kursiyun. Ada baitun. Oh ya. Hada baitun. Apakah ini rumah? La. Hada masjidun. Tidak, ini masjid. Ma hada. Hada miftahun.
Apa ini? Ini kunci. Ini kunci. Nah, barakallahu fiik. Baik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ma dan jawaban-jawabannya, maka sekarang kita berpindah kepada man. Ada maktabun, gampang ya, ada masjidun, qalamun, ada sarirun, ini ranjang. Kalau sarir itu ranjang ya, kalau kasur itu apa? Firasun. Firash. Firashun. Ini coba tulis kasur itu apa? Firash. Itu kasur, firash. Maksudnya firash ya, apa namanya, tempat yang dia tiduri begitu. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan sekarang man hadza. Man hadza. Di sini man, apa arti man? Siapa? Siapa? Nah, siapa? Ada ma, ada man, kemudian ada juga hamzah. Kita udah belajar ma, apa, ada a, apakah, ada man, siapa. Untuk kata tanya. Maka man ini digunakan untuk akil. Mudahnya seperti itu. Man digunakan untuk akil. Orang yang memiliki akal. Atau makhluk yang memiliki akal ya. Karena kalau orang nggak punya akal banyak ya. Banyak nggak orang nggak punya akal? Banyak, Ustaz. Banyak ya, orang nggak punya akal banyak. Kalau makhluk yang punya akal cuma satu. Siapa makhluk yang punya akal? Manusia. Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau manusia yang punya akal itu ada juga yang nggak punya gitu ya. Maka ini untuk makhluk yang berakal lah gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian ma yang tadi kita bahas itu untuk yang tidak berakal, yaitu benda mati misalnya. Bukan benda mati saja, ada misalnya kayak tumbuhan, intinya tidak berakal. Hewan itu dengan ma hadza. Tapi kalau nanya ke orang yang dia itu memiliki posisi atau dia nanya ke orang siapapun, maka dengan man. Nah, man hadza. Lanjut, dibaca sama-sama. Man hadza. Man hadza. Man hadza. Hadza tabibun. Hadza Tabibun. Man hadza. Man Hadza. Hadza waladun. hadza waladun. Nah, baik. Terjemahkan. Coba. Siapa yang belum? Rizky Fadilah. Baru masuk ini. Rizky Fadilah ada? Ada. Baik. Akhwat nih, Maria. Nggak ada juga. Fatimah ada, Fatimah? Ya, terjemahkan, silakan. Man hadza tabibun, silakan. Ada suaranya. Fahrid. Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini dokter. Apa? Dokter. Man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Ini anak. Baik. Anak-anak. Barakallahu fiik. Tabib, dokter, waladun, anak ya. Walad itu anak kecil ya. Nah. Lanjut, tadi Anda belum baca. Kita baca dulu. Man hadza? Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Ahadza waladun? Hadza waladun. La hadza rajulun. La hadza rajulun.
Nah, la hadza rajulun. Baik. Tadi Fatimah udah unmute. Coba silakan. Emang nggak ada suaranya tadi? Silakan Fatimah. Tabibun. Man hadza? Hmm? Hadza waladun. Yang Man hadza? bawahnya. Hadza talibun. Ya, terjemahkan. Ahadza waladun? La hadza rajulun. Diterjemahkan. Ya Ustaz? Diterjemahkan. Oh, Dari yang talib, yang ini. ya. Dari atas ya Ustaz. Suaranya pelan sekali, nggak kedengeran ya. Ini dokter. Ya, man hadza apa artinya? Man hadza? Hadza tabibun. Artinya apa? Siapa ini? Hmm? Ini dokter. Talibun. Eh. Yang ini, yang anak kasih tunjuk ini, yang bawah. Tolib. Oh, man hadza? Hadza talibun. Hmm. Talibun tadi apa Ustaz artinya? Talibun siswa. Oh, siswa. Ya, diulang. Siswa. Terus selanjutnya. Ahadza waladun. Apakah ini? Iya, apakah ini walad apa walad? Apa Ustaz tadi? Maaf nggak dengar Ustaz. Anak. Anak kecil. Oh. Apakah ini anak? La hadza rajulun. Bukan, dia seorang laki-laki. Bukan, ini seorang laki-laki. Jadi syukran Fatimah, barakallahu fiki. Waladun itu anak-anak. Rajulun itu orang dewasa. Itu lelaki dewasa ya. Waladun anak laki-laki masih kecil, rajulun anak laki-laki sudah dewasa. Rajul, rijal, begitu. Barakallahu fik. Nah, ini udah banyak nih mufradatnya nih ya. Jangan lewat satu halaman kita belum hafal mufradat. Nah, ini tugasnya. Makanya harus punya buku tadi. Dilihat. Dicatat, dilihat, dihafal seperti itu. Baik, kita lanjutin. Kita lanjutkan. Ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Man Hadza tajirun. Nah, ya terjemahkan. Siapa yang menerjemahnya? Silakan. ma hadza? Apa ini? Hada masjidun. Ini masjid. Man hadza? Siapa ini? Hada tajirun. Ini seorang pedagang. Nah, kita lanjutkan. Ma hadza apa ini? Hadza masjid. Ini masjid jelas ya. Nah, beda antara ma sama man. Coba. Kalau bertanya benda maka dengan ma. Ingat ya, bertanya benda dengan Ma. Dengan ma. Ketika bertanya tentang seseorang, walaupun itu profesinya dia, yaitu ini siapa, ini pedagang apa bukan, maka gunakanlah apa? Gunakanlah man. Man hadza? Hadza tajirun. Siapa ini? Ini adalah pedagang. Pokoknya hati-hati jangan kekecoh. Ma untuk yang tidak berakal, man untuk yang berakal. Walaupun di beberapa tempat kadang ma juga untuk yang berakal begitu. Tapi secara umum kaidah dasar ma itu untuk yang tidak berakal. Adapun man untuk yang berakal seperti itu. Lanjut. Hadza kalbun. Hadza Kalbun. Ahadza kalbun. Hadza kalbun. kalbun. Hadza Hadza kalbun. qittun. La hada kitun. Hadza qittun. Nah, akhwat silakan terjemahkan. Saya menerjemahkan akhwat. Nazla. Nazla maujuda Nazla? Ya Ustadz, Nah, fadhali. yang hadza kalbun ya Ustadz. Nah, sampai bawah. Sampai gitu.
hadza kalbun. Hadza kalbun, la hadza kitun. Tarjimi. Ini anjing, apakah ini anjing? Tidak, ini kucing. Nah, syukran barakallahu fik. Nah, kalbun artinya anjing. Nah, kalbun artinya anjing. La hadza qittun. Hadza kalbun, apakah ini anjing? La hadza qittun, bukan ini seekor kucing. Nah, dan kalb itu bahasa fusha ya. Tapi memang kadang dalam bahasa Arab pun digunakan untuk hal yang tidak bagus ya. Jadi sama seperti Indonesia, kalau kita menghina orang kadang dengan kalimat tersebut. Makanya dalam bahasa kita, anjing itu bukan kalimat yang pas untuk diucapkan ketika berbicara begitu ya. Nah, begitupun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu sama, kalau kadang orang kesel atau menghina kadang dengan kalbun juga. Sampai kadang-kadang ada yang mengatakan ya kalb, seperti saking amarahnya dia. Tentu ini tidak baik ya seperti itu. Namun yang menjadi garis bawah bahwasannya kata-kata kalb ini juga dijadikan sebagai bentuk penghinaan, karena memang anjing ini kalau dia anjing yang bukan untuk keperluan itu sebenarnya hewan yang hina ya. Anjing itu hewan yang hina, tubuhnya najis. Dan anjing itu juga dia itu haram. Dan terlebih anjing liar itu boleh untuk dibunuh, apalagi anjing yang berbahaya. Itu boleh untuk dibunuh agar tidak memberikan madarat. Kecuali anjing-anjing yang memiliki manfaat. Dan itu ada bahasan dalam kitab Safinah An-Najah insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum. Lanjut, ada qittun. Qittun itu kucing ya. Qit itu kucing, ada juga arti kucing itu hirrah. Hirrah itu kucing kecil kalau hirrah. Kalau qittun kucing biasa lah yang sudah dewasa gitu, sudah besar. Baik, kita lanjutkan. Hadza himarun. Ahadza himarun. Ahadza himarun. Ahadza himarun. هذا حمار. La hadza hisanun. La حصان. Wa ma hadza. وما هذا. Wa ma hadza. وما هذا. Hadza jamalun. هذا جمل. Saya menerjemahkan. Silakan. Pak Beni mungkin. Dari mana, Ustaz? Dari himar. Hadza himarun. Ini adalah keledai. Nah, Ahadza himarun. Apakah ini keledai? La hadza hisanun. Tidak atau bukan, ini adalah kuda. nah. Ma hadza. Hadza ma wa ma hadza, dan apakah ini? Hadza jamalun. Ini adalah unta. Barakallahu fiik. Pertama ada himar. Himar itu adalah keledai, dan himar itu ada himar ahli, ada himar wahsyi ya. Nah, ada himar ahli, ada himar wahsyi, ada yang jinak, ada yang tidak jinak seperti itu. Kemudian bertanya lagi di bawahnya, ahadza himarun, apakah ini keledai? Bukan, ini kuda. Nah, dan kuda bahasa Arab apa? Hisan. Hisanun itu kuda. Dan perlu digarisbawahi bahwasannya makna kuda bukan hanya hisan, ada juga khail. Khail itu adalah makna untuk kuda. Jadi ada khail. Coba Anda tulis lagi di sini, ada ya yang namanya khailun. Ini kuda juga tuh, khail. Khuyul, jamaknya khuyul. Hisan ini pun artinya kuda. Nah, barakallahu fiik. Kemudian wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Ini adalah unta. Nah, dan jamal ini adalah
sebutan untuk unta secara umum ya. Karena nanti unta pun kebagi lagi, ada yang disebut dengan ibil, unta jantan ya, ada yang disebut dengan naqah, unta betina. Ya ada ibil, jamal itu secara umum, tapi ada juga penyebutan secara khusus, yaitu ada yang namanya ibilun, ibil, ada juga yang namanya naqah. Nah, naqah itu unta betina. Naqah ini juga ada dalam Al-Quran ya. Hadhihi naqatullah. Nah, baik, kita selesaikan percakapan ini pada hari ini. Lanjut. Ma hadza dikun. Hadza dikun. Man hadza mudarrisun. Man Man hadza mudarrisun. man Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun. Qamisun. La hadza mindilun. Mindil. Nah, ma hadza, apa ini? Ingat, kenapa pakai ma? Kenapa pakai ma? karena istifham San. Ya, istifham. Kenapa enggak man hadza? Kalau man itu untuk yang berakal. Iya, berarti sini ma hadza karena yang ditanya ini si dikun. Apa ini? Ini adalah ayam jago, dikun. Tapi kalau ayam biasa itu apa? Selain dikun? Dajajah. Iya. Dajaj. Sah. Dayai. Itu dayai itu sebutannya orang-orang Imarat ya, atau orang-orang Qatar itu kadang jim itu jadi ya. Dayai. Tapi ini dajaj aslinya, dajaj. Atau kalau orang Mesir bilangnya apa? Dagag. Karena jim jadi to, jadi ghain. Dagag. Nah, kalau orang UAE atau Qatar kadang dayai. Nah, yang fusha, yang benar pengejaannya adalah dengan jim, dajaj. Nah, adapun dikun adalah ayam jago. Nah, suara ayam namanya apa? Dalam bahasa Arab, suara ayam namanya? Suara. Nah, Enggak tahu San. Siyahudik, yaitu berkokok. Jadi dalam bahasa Arab itu suara ayam, suara anjing, suara kucing, suara itu ada namanya semua ya. Suara burung itu ada namanya semua. Ya. Nah, kalau kita kan suara ayam apa namanya? Namanya apa? Kukuruyuk gitu kan. Dalam bahasa Arab ada sebutannya, kukuruyuk gitu. Itu pun suara anjing, gonggongan anjing itu ada namanya. Apa namanya gonggongan anjing itu? Anda lupa. Al-muhim. Insyaallah kita cari. Ada kok di Google. Nah, kedua, man hadza, siapa ini? Ini seorang guru. Ini jelas ya. Nah, untuk nanya guru dia berakal, maka dengan man. Yang terakhir, ini ada serbet ya, atau tisu serbet buat ngelap. Nah, itu bahasa Arabnya apa serbet? Mindil. Ingetin nih. Mindilun. Iya, sapu tangan, serbet, tisu, terutama tisu yang sering digunakan sekarang bahasa Arabnya mindil. Jadi antum kalau mana-mana mintanya mindil. Jangan bilang apa? Jangan bilang warokoh, kertas. Ya, jangan bilang warokoh. Tapi bilangnya mindil, yaitu lap gitu. Sekarang diitlakkan atau digunakan dengan bahasa Arab yaitu mindil, itu tisu. Nah, ahadza qamisun, apakah ini kemeja? La hadza mindil, bukan, ini adalah kemeja. Baik, barakallahu fikum. Kita sedikit lagi nih, afwan, sedikit lagi sampai masuk pelajaran kedua. Silakan dibaca, siapa yang mau baca ini?
Halo Ustaz, Allah, di tarjim atau enggak? nggak usah nih. Enggak usah. Ma hada qalamun. Nah, Hada kalbun. nah, Man hada tabibun. yang tarjim nomor 3. Hada jamalun. Nomor Yang ketiga tajam. tarjim. Nah, Yang ketiga, siapakah ini? Ini dokter. baik, lanjut. Hada jamal. Nah, Hada kalbun. La, hada qittun. tarjim. Apakah ini anjing? Tidak, bukan. Ini ayam. Ini kucing. Baik, cukup. Yang lain, silakan. Hada Syukran, Fahrij. Yang lain silakan. Ahada dikun, na'am. Ahada hisanun, la hada himarun. Tarjim. Ahada dikun, apakah ini ayam jantan? Na'am, ya. Ahada hisanun, apakah ini kuda? Ahadza, biasain za ya. Oh, ahadza hisanun, apakah ini kuda? La, hadza himarun. Ini keledai. Bukan, ini keledai. Lanjutan. Ya boleh, satu lagi. Hada mindilun. Ahada waladun. Naam. Man hada? Man hada? Hada rijalun. Rajulun. Oh, rajulun. Saya tarjim. Yang terakhir. Yang terakhir, siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Laki dewasa ya. Nah, kalau walad apa walad? Anak kecil. Mindil. Sapu tangan. Ya, tisu ya, sapu tangan. Nah, ini pelajaran pertama, lihat mufradatnya sudah banyak. Ayo semua dihafal sebelum lanjut ke halaman berikutnya. Taib, kita cukup dulu untuk pertemuan Dursulullah pada hari ini. Kita rehat sejenak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.